Ya, yang jelas nih billboard dan media luar ruang sebetulnya ngeganggu polusi itu. Polusi. Ya, jumpa kembali bersama saya Ainur Hidayat dalam acara Bibir Bincang-bincang ringan, bincang-bincang revolusi atau bincang-bincang berita. Oke, kali ini nih ada isu menarik di kapol.id. Tapi tentu saja saya akan ditemani oleh Pemred kapol.id, Kang Dudi RS. Halo, apa kabar? Kang Dudi, belakangan ada peristiwa yang menarik ya. Ini beritanya nih. Mahasiswa kuliti Pemkot dan DPRD soal reklame. Menarik nih, menarik nih, menarik nih. Nah ini nih Kang, ada berita yang menarik nih. Sejumlah mahasiswa mempertanyakan soal bagaimana media luar ruang atau billboard nih statusnya. Soalnya aturan katanya tinggal aturan saja dan implementasinya ya, itu menjadi sorotan publik. Sesungguhnya fenomenanya seperti apa sih Kang tentang media luar ruang ini? Jadi sebetulnya sekarang itu kan sedang bergerak ke digital gitu, ke era digital. Billboard yang di jalan-jalan yang statis itu sebetulnya sudah saatnya digeser ke digital gitu. Selain apa namanya yang teman-teman mahasiswa persoalkan itu kan diantaranya banyak faktanya berbeda gitu. Aturan aturan tinggal aturan, tetapi di beberapa titik umpama ada billboard yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan umpamanya, ada yang di tiangnya terpancang di trotoar gitu kan, kayak begitu-begitu hak pejalan kaki terganggu gitu. Belum lagi di beberapa titik juga tampaknya ada yang mesti diwaspadai, ya, rawan lah gitu ya gitu. Nah kalau sekarang kan sebetulnya sudah bergerak ke era digital ya, tren reklame itu ya termasuk tanpa terkecuali billboard-billboard yang konvensional itu sebetulnya juga bisa digeser ke digital gitu. Tentu dengan beberapa pengembangan ya yang lebih aman gitu. Selain pemasangannya juga kan tidak usah manual gitu, bisa berganti tema dalam seketika kan gitu, karena bisa diprogram gitu, di remote gitu, dengan Internet of Things gitu ya, kayak gitu-gitu bisa kita remote di mana jadi gitu kan, selesai gitu. Itu kan lebih praktis, lebih mudah. Jadi kita bisa tinggal pasang saja kan di mana, dikontrol gitu, selesai gitu. Nah kalau yang manual-manual seperti itu tampaknya harus sudah mulai dipikirkan bahwa sekarang trennya sudah bergeser ke era digital di segala lini gitu, tanpa terkecuali iklan-iklan reklame atau reklame billboard ini juga harus mengikuti ya arus baru ini gitu. Nah Kang, sebetulnya perbedaan display antara iklan yang konvensional dengan yang digital ini sebetulnya mempengaruhi nggak sih ke efek atau efektivitas beriklan gitu loh? Penampang iklannya kan sama di media luar ruang juga, tapi kan di beberapa titik yang lebih aman gitu ya, umpamanya ya di dinding-dinding ini gitu kan, toko gitu kan, kayak begitu bisa lebih aman lah begitu, bisa di set gitu di tempat-tempat strategis umpamanya kita pasang gitu layar gitu kayak gitu. Nah, jadi tidak mengurangi peluang untuk menarik retribusi gitu. Tempatnya bisa saja tetap di beberapa titik strategis sekarang, tetapi tentu ada pengembangan lah gitu ya. Di kota-kota besar kan di komuter itu kan ada digitalisasi digital ya di dalam malah gitu. Orang-orang masuk, penumpang datang gitu kan, berapa menit berapa jam dia di komuter gitu kan, terus lihat
lihat penampang iklan di sana gitu kan yang dinamis gitu kan. Ya, taman kota kan sebetulnya bisa di set gitu kan beberapa tempat yang khusus gitu. Nah, kalau soal retribusi pajak dari media konvensional ke media yang digital ini, kira-kira peluang retribusinya ada nggak sih, Kang? Jadi peluang-peluang untuk retribusi malah justru bisa lebih uh, efisien gitu. Karena kan nanti sistemnya juga terintegrasi kan gitu. Ya kita tahu kalau sistemnya digital kayak begitu kan itu juga justru memperkecil ruang inilah. Justru yang sekarang itu kan tidak terkontrol gitu. Masang di mana, kalau di sana kan jelas sangat-sangat efektif. Nah, soal konten kreatornya itu sendiri sebetulnya sudah siap atau belum sih menerima atau menyambut fenomena ini? Sudah siap sih, tinggal di support sistemnya saja sih sekarang yang diperkuat. Kalau kapasitas teman-teman kreatif itu tampaknya sudah siap di kota Tasik. Saya lihat banyak kreator konten gitu kan. Tinggal support sistemnya, termasuk ini juga salah satu peluang untuk memberikan ruang kreatif gitu. Artinya para kreator ini akan mendapat taman kreatif baru lah gitu ya. Karena memang media luar ruang ini masih diminati dan sangat diminati oleh eh, pemegang brand gitu, pemilik brand. Jadi mungkin nggak kalau media luar ruang yang konvensional ini bisa dibilang menghadapi masa senja seperti hanya koran cetak kayak gitu kan? Sekarang masih bisa sih ya, 1 tahun ke depan mungkin masih lah yang konvensional bisa dipertahankan gitu. Tetapi kan tren penggunaan media luar gria untuk beriklan sekarang kan sudah bergeser ke iklan digital gitu, termasuk di media luar ruang ini gitu.